Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini bareng Fei Dobor 13. Halo sobat ngobrol semua, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang sesuatu apapun. Oke, untuk episode kali ini saya akan membawakan kisah tentang pesugihan yang saya dapat ceritanya dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Pak Budi. Beliau ini merupakan tetangganya tante saya, yang dimana tante saya itu sempat saya angkat kisahnya pada episode yang berjudul Kontrakan Bibi. Mungkin kedepannya saya ingin juga menghadirkan Bibi ini untuk menambah cerita dari kontrakan itu, karena menurut beliau ada beberapa cerita juga yang belum yang belum aku ketahui gitu. Jadi ada baiknya ya untuk nambahin konten, nambahin asupan horor. Mudah-mudahan saya bisa menghadirkan beliau untuk di interview selanjutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut kisah yang tentang pesugihan yang dituturkan oleh Pak Budi. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai. Cerita ini saya dapatkan dari Pak Budi periode sekitar tahun 2005-2006 kalau nggak salah. Saat itu saya sedang libur perkuliahan. Saya main-main nih ke daerah Tasikmalaya. Waktu itu ibu saya sedang kontrak rumah di sana. Kebetulan pamannya juga sedang berdinas di Tasik. Waktu itu paman saya baru saja membeli sebuah meja pingpong. Nah, meja pingpongnya itu ditaruh di halaman belakang kontrakannya, dan di kontrakannya itu bentuknya itu petakan. Nah, di halaman belakangnya itu nggak ada sekat gitu sama yang kontrak gitu. Jadi akses ke semua warga di situ tuh bisa ikut main juga gitu di meja pingpong yang paman saya beli. Lalu ketika saya sedang bermain pingpong dengan paman saya dan bibi saya, tiba-tiba ada tetangganya tuh, bapak-bapak sekitar umur 50 tahun lebih lah, hampir mendekati 60 mungkin ya, datang. Yang namanya orang tua gitu kan, biasanya ya ada sedikit segan gitu kan, tapi enaknya Pak Budi ini orangnya tuh cair gitu. Ketika datang bahasanya juga enak gitu. Terus beliau ini pintar sekali memposisikan dia gitu ketika dalam komunitas, berhubungan dengan orang-orang tuh bisa gitu menempatkan diri gitu, sehingga saya pun yang waktu itu baru melihat beliau aja tidak merasa sungkan gitu, saking beliau welcome-nya gitu. Nah, lalu beberapa hari di sana kita sering bertemu, sering bercanda dan sebagainya, sehingga bercandaan kita itu sempat mengarah kepada hal-hal yang mistis gitu kan. Dulu jokes-jokesnya sempat yang saya utarakan itu adalah, saya ingat saya ya kalau bisa mah hidup kaya raya kita pesugihan aja lah, biar nggak terlalu dosanya ya, nyari yang tumalnya semut aja katanya sambil bercanda. Terus tiba-tiba Pak Budi, "Bus, jangan ngawur kamu," katanya. Kata siapa pesugihan itu enak katanya. Lah, emang kenapa gitu Pak? Pesugihan itu nggak ada yang enak katanya. Nih bapak ceritain ya katanya. Kalau kamu pengen ngelihat pesugihan, nah ada satu daerah katanya yang setiap malam Rabu itu selalu memenuhi gerbong untuk menuju ke salah satu daerah di Jawa Tengah. Nah, kalau kamu memiliki
indera yang sensitif atau memiliki sixth sense, di gerbong kereta itu kamu bakal melihat berbagai macam-macam orang katanya. Ada yang kepalanya monyet, ada yang badannya bersisik, katanya ada yang separuh badannya seperti hewan katanya. Pokoknya macam-macam lah, asal kamu ngeh gitu kan. Lalu mendengar pembicaraan seperti itu saya semakin tertarik ya, karena saya sangat menyukai dunia-dunia seperti itu gitu kan. Lalu Pak Budi menjelaskan bahwa pesugihan itu macam-macam katanya jenisnya, dan jenisnya itu tidak sebatas babi ngepet, katanya miara tuyul, monyet, ada banyak berbagai macam jenis. Kenapa gitu? Karena ya setan itu tujuannya untuk menyesatkan manusia gitu kan. Jadi apa saja yang bisa menyesatkan manusia dari Tuhannya, itulah yang dicari setan gitu kan. Nah lalu Pak Budi menjelaskan gitu kan, seperti pesugihan hitam, pesugihan putih, sebenarnya nggak ada itu katanya ceritanya. Pesugihan hitam yang berhubungan dengan jin-jin setan yang memiliki kekuatan besar, atau jin atau pesugihan putih yang dianggap tanda kutip suci, aman dan dari dosa, nggak ada gitu. Itu katanya cuma bawaan marketingnya doang, marketing dukun si itu aja biar dapat pasien gitu, biar dapat klien gitu kan. Dan diharapkan si setan juga sama gitu, lebih ingin menyesatkan gitu. Jadi nggak ada istilah pesugihan putih, pesugihan hitam. Intinya yang namanya pesugihan itu berdosa besar kalau dalam Islam gitu kan, karena telah menyekutukan Tuhan. Juga makhluk di alam sana itu tidak butuh semua apa yang kita berikan kepada mereka gitu, seperti sesajen, tumbal dan sebagainya. Yang mereka butuhkan hanyalah akidah kita yang bergeser gitu, keyakinan kita yang bergeser, itu aja katanya. Sekarang dikasih tumbal dimakan, enggak juga katanya, paling cuma dijadiin pasukan, itu pun enggak ada harganya katanya di mata mereka itu gitu. Yang dibutuhkan cuman pengakuan kita aja, menuhankan dia gitu kan. Karena di alam mereka itu para makhluk jin setan seperti itu hanya butuh pengakuan dari sesama makhluknya gitu. Apabila mereka berhasil menyimpangkan akidah umat manusia atau berhasil menuhankan dia, nah itu tuh dia dapat penghargaan lebih katanya di alamnya mereka gitu. Mereka bakal dipuja-puja juga gitu kan, bahkan bisa mempunyai posisi yang bagus lah gitu di sananya gitu kan, ada jabatannya gitu. Nah terus Pak Budi sempat bilang juga untuk beberapa pesugihan tertentu bisa dikatakan seperti ringan gitu. Itu tuh biasanya tuh ringan di awal gitu, tapi ujung-ujungnya tuh tetap bakal memberatkan ke kitanya, kepada pelakunya, dengan berbagai macam permintaan dari mereka juga yang gak masuk akal, yang mustahil bisa dipenuhin juga gitu untuk si pelaku pesugihan tersebut gitu kan. Kenapa Pak Budi banyak mengetahui hal tentang pesugihan? Karena beberapa temannya pun ada yang pelaku gitu kan, bahkan sampai terang-terangan berbicara ke Pak Budi bahwa temannya pun banyak yang menyesali telah mengambil jalan itu dan pengen berhenti. Tapi berhenti pun tidak semudah itu gitu kan, karena mereka terikat perjanjian gitu dengan makhluk-makhluk seperti itu. Dulu katanya dia sempat ada cerita juga, ada temannya yang jualan sate gagak dan bisa kaya raya. Ya betul, seperti itu ada katanya kisahnya gitu. Jadi pesugihan jenis ini itu temannya itu disuruh jualan sate tapi dagingnya itu dari burung gagak. Tapi tidak semua jenis burung gagak itu bisa dibikin untuk bahan pesugihan gitu. Biasanya si gagaknya itu dipilih gagaknya yang bermata merah gitu. Saya lupa jenis gagaknya apa gitu, tapi kalau Pak Budi bilang gitu, kalau nyari ke pasar burung pasti nemu katanya gagak bulunya hitam semua dan matanya itu merah katanya. Lalu ada juga jenis pesugihan katanya yang jualan garam katanya. Jadi si pelakunya itu disuruh jualan garam malam hari sambil telanjang di kuburan katanya. Nah ketika si pelakunya itu udah berniat seperti itu, ketika dia masuk ke pekuburan itu katanya suasana pekuburannya itu berubah menjadi pasar gitu.
Pasar seperti apa? Ya jelas tentu pasar yang dihuni oleh makhluk-makhluk seperti itu gitu kan. Ya kan teman-teman tahu sendirilah makhluk apa yang di situ. Nah, nanti pokoknya si pelakunya itu harus keliling pasar sambil jualan garam. Nah, biasanya jual garam yang dijual itu nanti ditukar dengan uang atau barang-barang logam mulia seperti emas, perak dan sebagainya katanya dari makhluk sana tuh. Cuman apa yang jadi tantangannya untuk pesugihan jual garam itu katanya, kalau pintu keluarnya itu harus ditandain katanya, karena kalau kamu sekali tersesat nggak bisa keluar lagi di sana katanya gitu. Ya saya juga tidak tahu sih apa teknis dalamnya seperti apa gitu. Ini cuma berdasarkan penuturan dari Pak Budi aja gitu kan. Lalu ada pesugihan kandang bubra katanya. Kandang bubra itu pesugihan yang dimana harus mengharuskan si pelakunya itu untuk renovasi rumah melulu gitu. Tapi setiap di ujung renovasi rumahnya tidak diselesaikan gitu. Pokoknya dari ciri-cirinya itu, dari rumah megahnya itu ada satu bagian aja yang gak sempurna dan itu sedikit mengganggu gitu. Dan tujuannya biar nanti direnov lagi katanya. Dan biasanya si pelaku ini tuh memiliki ruangan khusus untuk ya melakukan ritualnya gitu kan. Dan bisa jadi apa seolah-olah aman gitu, cuman renovasi rumah, padahal enggak gitu, karena niat awalnya aja udah pesugihan itu udah nggak baik gitu kan. Nah itu yang dicari sebenarnya makhluk-makhluk itu. Lalu kemudian udah jelas lah ya untuk beberapa pesugihan yang menjadi hewan gitu seperti babi ngepet atau ular dan sebagainya gitu kan. Nah kalau untuk yang ular sendiri kata Pak Budi itu nanti si pelakunya itu bakal untuk malam-malam tertentu bakal didatangi oleh ratu ular dan diajak berhubungan badan. Nah ketika berhubungan badan itu si pelakunya itu kan yang selalu mengusap-usap kulitnya si makhluk ular tersebut. Nah setiap sisiknya yang jatuh katanya itu selalu menjadi koin emas gitu, dan itu biasanya yang dijadikan ya sumber kekayaannya gitu. Terus beberapa jenis pesugihan juga yang beratnya ya tentu gitu pasti memerlukan tumbal gitu. Dan biasanya pesugihan yang bikin kayaknya tidak terduga itu pesugihan yang luar biasa itu biasanya membutuhkan korban yang dimana si tumbalnya itu ada bobot dosanya gitu yang paling besar gitu. Biasanya yang ditumbalkannya itu kalau tidak ibu yaitu anak gitu. Mengapa pilihannya itu? Yaitu karena dalam agama pun dosa yang paling besar itu kepada ibu sama kepada anak gitu. Itu biasanya di ujung hidupnya itu pasti ada bencana juga gitu yang menimpa dirinya gitu. Jangankan untuk sampai ke akhirat gitu, di dunia aja dia akan mendapatkan kemalangan yang luar biasa gitu di ujung hayatnya. Entah itu kuburannya jadi sempit katanya, entah itu ketika jenazahnya diurus bakal ada aroma yang tidak sedap lah, apalah gitu, pokoknya bakal banyak kendala lah. Nah sudah gitu biasanya orang-orang yang menjalankan pesugihan itu tidak bisa menikmati hartanya katanya. Jadi ada beberapa pesugihan yang tidak boleh hartanya itu untuk disedekahkan, ada yang nggak boleh untuk amal gitu, bahkan cenderung hartanya terus dihabiskan untuk hal-hal yang negatif gitu kan. Terus ada yang pantangan tidak boleh makan daging, ada yang pantangannya tidak boleh makan apa gitu kan. Belum lagi setiap malam-malam tertentu atau bulan-bulan tertentu harus menyediakan tumbal, harus menyediakan sajian, ya pokoknya ribet lah gitu kan. Terus dari mana katanya makhluk itu mendapatkan kekayaan? Sebenarnya makhluk-makhluk seperti itu tuh dia punya kekayaan katanya. Justru yang dia ambil untuk memberikan kekayaan kepada pelakunya itu diambil dari kekayaan untuk keturunan-keturunannya yang akan datang gitu. Jadi keturunannya tuh pasti habis hartanya buat dia gitu. Dan biasanya diturunkan kepada anak-anaknya aja, itu untuk yang si pelaku pesugihannya yang kondisi yang gak waras lah gitu, sehingga anaknya pun harus mengikuti lagi gitu kan apa yang dia lakukan gitu kan. Terus biasanya ciri khas pesugihan itu ada yang pesugihannya itu orang tersebut kaya raya,
tapi nggak jelas pekerjaannya, tapi dia punya sebuah toko dan tokonya itu kayak nggak terurus gitu. Yang penting kayak asal buka aja toko gitu buat tempat dia usaha gitu. Jadi tokonya tuh dijalankan juga tidak gitu. Yang penting ada aja gitu biar terkesan sama orang-orang, oh si A ini usaha gitu. Ada yang seperti itu juga. Ada juga yang usahanya maju dengan pesat gitu, tapi padahal bisnisnya biasa-biasa aja gitu yang dijadikan bidang usahanya dia gitu. Tapi ini saya nggak maaf ya, tidak mengeneralisir semua seperti itu, cuman katanya biasanya tuh dalihnya seperti itu gitu, yang dipakai itu biar tidak terlalu mencolok gitu di masyarakat gitu, biar nyaru aja gitu. Lalu pesugihan itu ada juga, kalau saya pernah dengar dari channelnya siapa ya, pokoknya ada pesugihan yang di Merapi, disebutnya tuh pesugihan yang gentle lah, dimana yang jadi korbannya tuh dia sendiri gitu, yang jadi pelaku pesugihan gitu. Biasanya badannya tuh korengan atau bau atau buduk gitu kan, badan gitu kan, dan bikin gak nyaman, tapi dia tuh kaya raya katanya. Dan biasanya kontrak umur, tapi hampir rata-rata sih semua yang saya dengar kisah-kisah pesugihan itu pasti kontrak umur gitu, dia dengan si makhluk itu gitu kan. Lalu Pak Budi bercerita juga bahwa ada satu daerah katanya di sebuah gunung yang biasanya itu banyak sekali di sana melakukan pesugihan dengan menumbalkan anaknya gitu kan. Jadi katanya biasanya si orang tersebut itu pasti kaya raya luar biasa gitu, tapi di antara semua anaknya pasti ada satu anaknya yang ada kelainan secara Down syndrome mungkin ya, kalau dibilang secara medis gitu kan. Biasanya si orang tuanya tuh lebih sayang kepada anak itu gitu. Nah, katanya si sukmanya itu diisi oleh makhluk dari sana gitu, karena si sukmanya anaknya dia itu udah dikasihkan untuk makhluk-makhluk di sana. Dan biasanya di beberapa bulan dalam 1 tahun itu dia tuh sering mengunjungi kembali ke gunung tersebut gitu untuk menjenguk anaknya gitu. Dan biasanya tuh katanya anaknya tuh berupa monyet gitu kalau nggak salah gitu, kata dia, aku lupa gitu. Pokoknya biasanya si orang tua tuh bakal bawa makanan kesukaan anaknya itu gitu, entah coklat yang enak, susu jajanan yang enak gitu. Nanti dia bakal menyambangi sebuah pohon yang banyak monyetnya gitu. Nah, tiba-tiba si monyet itu ada yang turun satu gitu dengan ekspresi sedih, dan bahkan ada monyet yang menangis gitu. Dan orang tuanya tuh pasti ngeh juga gitu bahwa oh ini sukma anak saya itu ada di makhluk ini gitu, katanya ada yang seperti itu juga gitu kan. Tapi tidak semua orang yang maaf ya, yang memiliki anak ada kebutuhan khusus berarti melakukan pesugihan, enggak gitu. Cuman ini jadi kadang mereka itu, makhluk-makhluk itu selalu membuat ya kita juga bermasalah gitu sesama manusia, yang bisa menimbulkan justifikasi bahwa si Anu melakukan ini. Enggak juga gitu. Ini cuman ada ritualnya yang seperti itu gitu, tapi tidak lantas menjadikan kita untuk punya hak untuk menghakimi seseorang gitu apabila ada kondisi seperti itu, enggak gitu kan. Lalu ada jenis pesugihan juga di salah satu gunung katanya, yang si pesugihannya itu yang mengharuskan suami istrinya itu berhubungan badan dengan pasangan lainnya gitu. Nah, kalau itu biasanya yang diincarnya itu dosa ke hubungan suami istri itu gitu. Karena kalau dalam Islam sendiri yang namanya berzina itu tobatnya itu harus dirajam gitu, dilemparin sampai mati. Ini melakukan dosa besar gitu, baik si suaminya maupun istrinya gitu. Dan biasanya mereka berhubungan badan dengan orang-orang yang random aja di situ gitu, dengan orang-orang yang sama-sama melakukan pesugihan juga gitu. Ada di salah satu gunung, mungkin teman-teman ya jangan nyari lah gitu ya untuk hal seperti itu, cukup informasi aja gitu, karena tindakan yang tidak patut ditiru juga gitu. Karena di agama Islam sendiri, pernikahan itu merupakan komitmen kita kepada Tuhan untuk hidup bersama seseorang yang kita dikasih tanggung jawab untuk membawa dia ke surga gitu. Tanggung jawabnya itu tidak hanya di dunia gitu, tanggung jawabnya itu pasti dibawa ke akhirat. Nah, makanya kenapa ada jenis ritual seperti itu, karena ya balik lagi seperti di awal tadi, tujuannya untuk menyesatkan umat manusia dan menyimpangkan akidah agar tidak menyembah
Tuhan atau menyembah Allah gitu kan. Lalu Pak Budi juga sempat mention bahwa tidak semua katanya bahwa pesugihan itu juga akan berhasil katanya. Dulu dia juga sempat punya ada seorang teman dekatnya gitu yang memiliki hutang yang banyak karena kalah ketika kontestasi ya pemilihan pejabat gitu. Nah, akhirnya dia ribet nih di teror di sana sini nih untuk mengembalikan hutangnya. Akhirnya dia gelap mata ingin menumbalkan anaknya katanya. Dia sudah keliling ke sana kemari, sudah datang ke pantai, ke gunung, kemana, gak ada katanya ngejemput anaknya, dan dia tetap sampai saat ini katanya tetap hidup seperti itu katanya, dikejar-kejar hutang dan sebagainya katanya. Ya mungkin proses di sana juga tidak tahu seperti apa ya, mungkin ya lebih seleksinya lebih ketat juga gitu kan di sana. Tapi teman-teman, apapun itu gitu kan yang Pak Budi sampaikan itu intinya bahwa pesugihan itu sebenarnya tujuan awalnya itu ingin menyesatkan umat manusia saja gitu dari sisi akidah, dan bahkan di Islam sendiri mensekutukan Tuhan itu masuk ke dalam dosa besar gitu. Jadi makhluk-makhluk seperti itu yang melakukan pesugihan itu tidak butuh semua apa yang kita kasihkan ke mereka gitu. Mereka hanya butuh penghambaan kita kepada dia saja gitu. Jadi apapun yang kita berikan, entah itu tumbal, entah itu sesajen, entah apa gitu, untuk ritual tersebut tuh mereka tidak butuh gitu. Mereka hanya butuh kita menyimpang agar bisa dijadikan pengikutnya, itu aja sih gitu kan. Ya pokoknya teman-teman, yang pasti untuk menghindarkan hal seperti itu, alangkah baiknya kita selalu membentengi diri dengan hal yang lebih religius gitu kan. Dan yang selalu saya yakini gitu, bahwa seumur hidup saya Allah itu, Tuhan itu tidak pernah salah untuk menempatkan saya di posisi apapun gitu, karena selalu ada hikmah yang bisa kita ambil, selalu ada solusi juga untuk setiap permasalahan yang ada gitu kan. Ya jadi bukan terlalu filosofis ya pokoknya ya saya meyakini hal itu. Semoga cerita ini bermanfaat untuk teman-teman semua, bermanfaat dalam hal untuk hiburan lah ya. Saya waktu kemarin sempat bertemu lagi dengan bibi saya ini, saya sempat nanyakan ke beliau, saya pengen dong kali-kali untuk mengajak Pak Budi ini menjadi narasumber gitu untuk di channel saya gitu. Tapi ternyata Pak Budi itu setelah berpulang ke rahmatullah gitu. Semoga Pak Budi tenang di alam sana, dimaafkan segala dosanya, ditempatkan yang lapang di alam kuburnya, amin ya Allah. Nah, itu saja mungkin ya untuk cerita kali ini. Bagi teman-teman yang punya kisah-kisah horor, kisah-kisah mistis, barangkali ada yang mau di-share ke teman-teman obor lainnya, siapa tahu ada hikmah atau apa ya, pelajaran yang bisa diambil gitu untuk teman-teman semua di sini. Jangan disimpan aja, bagi-bagilah di sini di channel kita, baik itu berupa voice note, tulisan. Setiap kisah-kisah menarik insya Allah akan saya bawakan di channel-channel selanjutnya. Untuk kisah dari teman-teman boleh dikirim ke obor.13 atau official@gmail.com. Semoga menghibur, teman-teman sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.